Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya, kita telah menginstalasi Laragon 6.0, kemudian menambahkan PHP MyAdmin, dan juga menambahkan versi PHP 8.3. Di video kali ini, kita akan menginstalasi extension. Namun sebelum kita menginstalasi extension, ada 3 hal yang perlu teman-teman download. Yang pertama adalah Visual Studio Code, kemudian Hackfont, kemudian aplikasi perpustakaan. Nah, semua link download ini akan saya sematkan di deskripsi video. Untuk Visual Studio Code, di sini bisa dikunjungi di alamat web kode-visualstudio.com. Kemudian untuk Hackfont, teman-teman boleh kunjungi www.davon.com/hack.font. Jadi silahkan teman-teman download, kunjungi websitenya, dan juga aplikasi perpustakaan di dalam Google Drive. Di sini silahkan teman-teman download juga. Nah, setelah teman-teman download untuk Visual Studio Code, silahkan teman-teman install secara mandiri. Untuk Hackfont, setelah teman-teman download, langsung saja diinstal. Cara installnya, ketika teman-teman sudah download, akan berbentuk zip seperti ini. Teman-teman ekstrak dulu, kemudian ekstrak to hack. Nah, di sini akan ada folder hack, di dalamnya berisi file-file font hack. Silahkan blok semua atau Ctrl A, kemudian klik kanan, kemudian klik install ya. Itu artinya teman-teman akan memiliki font hack di sistem operasi teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman download juga aplikasi Laravel 10 perpustakaan. Setelah teman-teman download, teman-teman copy ya, kemudian simpan ke dalam Laragon, silahkan ke Laragon, kemudian masuk ke www, kemudian teman-teman paste di sini. Setelah teman-teman paste, pastikan teman-teman lakukan extract ya, silahkan ke WinRAR, kemudian extract here. Pastikan teman-teman memilih extract here ya. Nah, silahkan teman-teman tunggu sampai ekstraknya selesai. Oke, ini ekstraknya sudah hampir selesai. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah punya folder yang berisi aplikasi perpustakaan. Selanjutnya, masih ada satu hal lagi yang harus kita lakukan sebelum kita menginstalasi extension. Nah, jadi kita akan buka kode Laravel 10 perpustakaan di Visual Studio Code. Jadi silahkan teman-teman buka Laragonnya ya, silahkan teman-teman buka Laragonnya. Kemudian silahkan teman-teman klik terminal. Kita akan membuka folder Laravel 10 perpustakaan melalui terminal. Nah, ketika teman-teman membuka terminal, teman-teman langsung diarahkan di folder www. Nah, teman-teman bisa lihat isi folder www dengan mengetik ls enter. Nah, di dalamnya sudah ada 3 ya. Yang 2 file, yang pertama index.php dan Laravel 10 perpustakaan.zip, dan yang ketiganya adalah sebuah folder yaitu Laravel 10 perpustakaan. Nah, kita akan masuk ke dalam folder Laravel 10 perpustakaan ini dengan mengetikkan cd Laravel 10 perpustakaan. Kemudian enter. Nah, di sini sekarang yang aktif adalah folder Laravel 10 perpustakaan. Sekarang folder ini akan kita buka di dalam Visual Studio Code dengan mengetik kode spasi titik, kemudian enter. Oke, di sini sudah terbuka dan terminalnya boleh kita tutup ya. Terminal yang di belakang ini akan saya tutup.
Ini kita maximize. Nah, sebelum kita menginstalasi extension, ada settingan yang perlu kita sesuaikan. Sini saya sudah tuliskan. Sini saya menggunakan ukuran font size 16 ya untuk penulisan kode. Untuk terminalnya saya menggunakan font size 14. Kemudian untuk jarak antar baris kodenya ya, kode kita nanti itu jaraknya 1,6. Kemudian jarak baris tulisan di terminal itu 1,4. Kemudian agar nanti kode kita dirapikan secara otomatis ketika kita melakukan save atau Ctrl S, kita harus mencentang format on save dan juga memastikan auto save itu menjadi off. Nah, kemudian jenis tulisannya kita rubah ke hex yang sudah kita install barusan. Kemudian tab size-nya atau 1 kali indentasi itu 4 jaraknya ya. Jadi supaya jaraknya lebih enak dilihat. Oke, untuk men-setting ini kita ke visualstudio.com, Visual Studio. Kita ke Visual Studio, kemudian kita klik tanda gerigi ini, kemudian kita ke setting, kemudian kita cari tadi font size. Oke. Nah, untuk editor saya sudah kasih 16, silahkan teman-teman pilih angka yang teman-teman suka atau berapa jumlah besaran font yang teman-teman suka. Agar teman-teman melihat perubahannya, teman-teman bisa buka salah satu kode, misalnya di sini saya buka ya, web.php ini berada dalam routes, kemudian buka web.php. Nah, ini besar fontnya itu adalah 16. Coba kita lihat ke setting. Kemudian di sini saya akan rubah ya, misalnya 20. Teman-teman lihat kodenya. Itu akan berubah menjadi lebih besar. Nah, saya sukanya 16. Saya akan merubah kembali menjadi 16. Kemudian di sini tadi font size ya, kita tulis font size karena masih ada font size yang lain. Kita cari font size yang integrate terminal ya. Silahkan teman-teman ke bawah cari font size yang terminal ya. Sini ada tulisan terminal integrate font size 16. Nah, terminal yang saya maksud terminal bawaan dari Visual Studio Code. Cara membukanya teman-teman boleh tekan di keyboard, Ctrl backtick ya. Backtick itu di bawah tombol escape. Silakan teman-teman tekan Ctrl backtick, maka akan muncul. Nah, besar dari fontnya ini adalah 16. Jadi kalau saya ke setting lagi, sini tuliskan font size. Kemudian saya cari terminal. Sini font size terminal. Nah, di sini. Kalau saya menuliskan misalnya 20 ya. Ini juga akan berubah. Kalau saya close, teman-teman lihat ini makin besar. Nah, makanya saya memilih 16 ya. Jadi ini saya tuliskan lagi font size. Saya akan cari terminal. Di sini yang menggunakan terminal. Ini tadi kita rubah 20, saya rubah lagi menjadi 16. Nah, kemudian line hack. Line hack itu tinggi atau jarak antar baris. Ini teman-teman supaya cepat bisa mengetikkan di sini line hack. Nah, ini line hack. Nah, ini jarak antar baris kode kita ya. 1,6 artinya hampir 2 kali lipat dari tinggi font jaraknya. Kemudian untuk
jarak di terminal, teman-teman cari saja terminal integrated line height. Nah, di sini saya pakai 1,4 atau 1,4 dari tinggi barisnya. Ya, jadi 100% lebih dari tinggi fontnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kita lihat adalah format on save agar otomatis tersimpan, kemudian auto save-nya di off-kan. Jadi di sini ada kata yang sama ya, save. Jadi kita bisa cari menggunakan kata save saja. Nah, di sini sudah dapat nih format on save, pastikan dicentang, auto save-nya pastikan di off-kan. Nah, yang terakhir font family. Nah, ini untuk jenis font ya. Nah, jadi sebelumnya tuh belum ada hack, hanya seperti ini. Silahkan teman-teman tambahkan hack. Nah, ini artinya kalau ada font hack maka gunakan, kalau tidak ada cari yang berikutnya dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, ini kita sudah selesai melakukan setting. Kemudian selanjutnya barulah kita menginstalasi extension. Nah, extension yang akan kita install di sini ada beberapa ya. Di sini ada 5 untuk Laravel, kemudian 1 untuk PHP, 1 untuk tema, 1 untuk HTML ya. Nah, pertama kita akan instalasi yang Laravel, dan untuk agar teman-teman ketahui, ketika teman-teman mencari sebuah extension biasanya ada beberapa nama extension yang sama ya, tetapi pembuatnya berbeda-beda. Jadi pastikan walaupun sama nanti pastikan teman-teman memilih yang sesuai yang ada di sini ya. Jadi nanti yang akan kita install adalah Laravel Interleaved, kemudian Laravel Blade Formatter, kemudian Laravel Blade Spacer, kemudian Laravel Blade Snippet, dan Laravel GoToView. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan Laravel. Dan silahkan teman-teman cari yang Laravel Blade Spacer milik Austin Cameron, kemudian Laravel GoToView milik Coding You, kemudian Laravel Blade Snippet milik Winnie Lin, dan Laravel Interleaved milik Poriva, dan Laravel Blade Formatter milik Suhei Hayashibara. Oke, di sini karena saya sudah install maka tombol installnya tidak ada ya. Jadi silahkan teman-teman klik tombol install dan tunggu sampai instalasinya selesai. Dan kemudian silahkan teman-teman install juga PHP Interleaved ya. PHP Interleaved ini milik Interleaved ya. Silahkan teman-teman install. Dan setelah teman-teman install PHP Interleaved, pastikan melakukan settingan tambahan. Nah, teman-teman tulis di extensionnya seperti ini, add built-in spasi PHP. Nah, teman-teman harus mendisablekan PHP language feature. Jadi teman-teman klik, kemudian di sini harusnya tulisannya disable ya. Kalau belum didisablekan, ini karena saya sudah mendisablekan, maka tulisannya di sini berubah menjadi enable. Jadi silahkan teman-teman klik disable, maka PHP language fiturnya akan disable. Jadi yang didisablekan ini adalah PHP, fitur PHP milik Visual Studio Code, agar tidak bentrok dengan extension PHP Interleaved. Oke, kemudian berikutnya adalah MyUK-Themes ya. MyUK-Themes ini untuk tema warna ya, kemudian juga ada tema icon. Ketika teman-teman menginstalasi MyUK-Themes milik ini, maka tema warnanya ada beberapa. Jadi silahkan teman-teman pilih
sesuai keinginan teman-teman, temanya apa. Namun untuk tema ikonnya hanya ada satu ya. Saya akan contohkan. Di sini saya sudah menggunakan ya. Di sini saya akan buka Explorer. Saya akan buka 3 jenis file, satu web.php, kemudian satu controller. Controllernya berada di app, kemudian HTTP controller, saya akan buka buku controller. Kemudian saya juga akan buka file view atau fileblade.php di folder resource, kemudian views, kemudian masuk ke folder buku, kita pilih indexblade.php. Oke. Nah, maka ketika teman-teman install, tentu juga warnanya akan berubah ya. Nah, untuk melihat tema warna, teman-teman bisa klik lagi gerigi ini, kemudian cari themes. Teman-teman pilih color themes. Nah, untuk Mayukai sebenarnya banyak tema warna ya. Misalnya saya akan pilih yang Mayukai mono misalnya ya. Atau yang agak berbeda. Saya akan pilih yang mana nih? Mayukai Reversal misalnya ini. Nah, ini akan berubah nih. Warnanya akan berubah. Ini saya akan kembalikan ke Mayukai Mirage. Nah, warnanya berubah lagi. Nah, kalau untuk tema icon milik Mayukai itu hanya ada satu. Teman-teman boleh klik gerigi, kemudian themes. Di sini ada file icon themes. Nah, dia hanya punya satu nih. Kalau teman-teman pilih Mayukai Ayu, maka ikonnya akan berubah seperti ini. Oke, itu untuk themes. Kemudian untuk HTML, itu namanya adalah auto rename tag. Nah, ini untuk membuat kita lebih cepat saja ya dalam mengubah tag-tag HTML. Nah, contohnya kalau saya contohkan teman-teman rubah misalnya text pen menjadi label misalnya ya. Nah, akan langsung otomatis berubah. Oke. Ini saya ubah lagi, otomatis juga akan berubah. Oke, seperti itu kegunaan dari auto rename tag. Nah, kalau untuk yang Laravel ya, kalau untuk Laravel yang Intelligence ini untuk import kelas dengan cepat. Contohnya misalnya saya ke buku controller ya. Ke web.php ya. Di sini misalnya saya akan hapus impor dari, jadi use ini adalah sebuah impor. Nah, ini saya akan hapus my profile controller. Nah, ketika di sini kita tidak mengimpor my profile controller, tetapi kita gunakan di sini, ini artinya dia tidak akan mengenali my profile controller. Jadi kita harus import dulu, kemudian barulah digunakan. Nah, karena di sini belum ada, cara cepatnya kita boleh klik kanan, kemudian import namespace. Nah, maka akan ditambahkan lagi my profile controller, sehingga di sini bisa digunakan. Nah, itulah kegunaan dari Laravel Intelligence. Kemudian Laravel Blade Formatter itu fungsinya adalah format atau mengatur indentasi kode di Blade ya. Namun setelah teman-teman install, itu biasanya tidak langsung jalan. Jadi teman-teman harus melakukan konfigurasi. Caranya teman-teman harus buka file Blade ya. Tadi kita sudah buka indexblade.php, jadi pastikan teman-teman sudah buka filenya. Kemudian teman-teman bisa klik di sini tanda atau tulisan Blade. Kemudian muncul seperti ini, pilih yang kedua ini, nih. Kemudian muncul seperti ini, teman-teman bisa tambahkan nih 2 kode di dalam Blade ini. Editor default formatter dan editor auto closing bracket silahkan ditambahkan. Ini artinya text editor kita atau Visual Studio Code kita ketika mengatur file Blade itu menggunakan pengaturan extension dari Laravel Blade Formatter.
Jadi ini Suvo ini Visual Studio Code Blade Formatter ini adalah milik extension Laravel Blade Formatter. Jadi nanti akan dilakukan formatter oleh Laravel Blade Formatter. Oke. Sehingga ketika teman-teman ada kode yang tidak rapi, misalnya seperti ini, kemudian teman-teman Ctrl S, maka akan dirapikan secara otomatis. Oke, kemudian juga di sini ada Laravel Blade Spacer. Ini gunanya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika ada bracket seperti ini, dia akan menambahkan spasi secara otomatis di sebelum dan sesudahnya. Ini contohnya, ini saya hapus dulu dan saya akan tuliskan ulang bracketnya 2 kali, maka akan dibuatkan spasi di awal dan spasi di akhir. Kemudian teman-teman silahkan tulis variabel apa yang ingin teman-teman tulis di antaranya. Oke, kemudian juga di sini ada Laravel Blade Snippet. Ini gunanya banyak ya. Ini agar file-file Blade, jadi jika Laravel itu ada tambahan Blade, maka itu difungsikan di file blade.php. Ya. Nah, kemudian untuk Laravel Blade Snippet itu banyak kegunaannya, diantaranya adalah memberikan pewarnaan kode, khususnya kode-kode Blade, ya. Nah, kemudian memudahkan penulisan teks di Blade, kemudian memudahkan penulisan perintah Blade, ya. Jadi perintah Blade dan tag HTML itu masih bisa kita gunakan di sini ya. Kalau perintah HTML misalnya teman-teman tulis tanda seru, itu membuat struktur HTML, enter, maka akan dibuatkan. Nah, jadi kita masih bisa menggunakan seperti itu. Atau menuliskan tag, misalnya teman-teman mau tulis tag A, maka akan diberikan contekan-contekan. Dan ini hasilnya ya, sebelah kanan ini hasilnya. Ini kalau kita enter, maka akan jadi seperti ini. Oke, jadi kita masih bisa menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, kemudian juga untuk memudahkan penulisan Blade. Nah, jika teman-teman ingin menuliskan extension seperti ini, teman-teman tinggal tulis B.2. B ini adalah Blade. Titik 2 teman-teman bisa tuliskan dulu extension. Nah, maka dia akan memberikan contekan extension. Maka akan jadi extend. Jadi kita tidak perlu menulis secara lengkap, maka diberikan contekan-contekannya. Atau contohnya section, teman-teman mau tulis add section, teman-teman boleh tulis B.2 section. Nah, maka akan dikasih contekan. Ini kalau saya enter, maka akan tampil seperti ini. Atau if, teman-teman boleh ketik B.2 if, kemudian pilih yang ini, maka akan dibuatkan. Nah, jadi memudahkan kita dalam perintah penulisan HTML dan juga kode-kode Blade ya. Jadi kode-kode Blade juga mudah dituliskan. Nah, kemudian untuk Laravel GoToView ini memudahkan kita mengarah dari kode mengarah langsung ke file view atau file blade.php. Nah, ini contohnya saya contohkan kita dari buku controller.php. Di dalam kelas ini ada fungsi index, di dalam fungsi index mengakses file index. Nah, index yang dimaksud di sini adalah index blade.php di dalam folder buku ya. Nah, ini untuk mengarah ke file index blade.php, teman-teman dekatkan saja kursornya, kemudian tekan kontrol, kemudian diklik. Maka dia akan mengarah ke sini. Ini misalnya saya close, kemudian saya ulangi lagi, saya kontrol, klik, maka akan mengarah ke sini. Jadi memudahkan kita ke file view atau ke file blade.php. Kemudian selanjutnya tidak ada lagi teman-teman. Nah, untuk penjelasan PHP Interface, sebenarnya PHP Interface itu juga dimiliki oleh Visual Studio Code. Nah, tetapi tadi kita sudah matikan dan yang kita gunakan adalah fungsi dari PHP Interface. Dan gunanya adalah memudahkan penulisan perintah PHP dan fungsinya juga dia adalah mengecek apakah kode PHP ini salah atau tidak. Ya.
Jadi itu fungsi dari PHP interference. Oke, tema sudah kita install, kemudian auto rename tag juga sudah kita install. Oke, mungkin itu teman-teman dari saya mengenai instalasi extension. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman dalam mempercepat coding teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Saya Andi Iqbal. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.